Halo semuanya, balik lagi di channel gue dan hari ini kita bakal nge-unboxing satu buah paket dari toko Times ya. Kita bacanya mungkin Teamus atau Times. Ini itu isinya Tyrex kunci tracker CVT NMAX XMAX Aerox Vario Beat FI. Jadi universal, semua motor bisa. Cuma kenapa nih gue bilang spesial? Karena dia bisa buka NMAX XMAX. Nah, seperti yang kita tahu bahwa NMAX sama XMAX itu bisa dibilang salah satu motor dengan puli terbesar. Dan yang jadi masalah adalah kalau kalian pakai puli biasa, ini gue udah punya ya, gue beli ini sekitar beberapa tahun yang lalu, itu bukaannya kurang lebar untuk CVT NMAX. Makanya di sini kalian lihat ada coakan, ini gue akalin biar dia bisa ngebuka CVT NMAX, terutama puli bagian depannya ya. Nah ini langsung aja bakal kita buka. Kita lihat isinya gimana. Ini masih segel ya. Kita buka. Nah kayak begini isinya. Tulisannya sih dapat digunakan untuk motor matic 150 cc ke atas seperti PCX, ADV Vario 160, NMAX, Aerox dan lain-lainnya. Ukurannya 180 mili. Nanti coba mungkin kita bakal ukur bukaannya ya. Ini langsung aja kita buka dari kemasannya. Oke. Untuk sekilas, oh ya ini besar sekali. Kalau dibandingin sama yang ini ya, kita coba bandingin sama yang merek Benz ini, bukaannya ini lebih kecil. Dia bener-bener bisa lebar sih kalau yang merek Tyrex ini. Nah, ini udah kita buka, kita pentokin. Nah ini udah dicoak ya, ini nggak ukuran standar, jadi udah melebihi standar. Tuh ukurannya bisa beda jauh ya, bedanya mungkin sekitar 2 cm. Kalau kalian lihat nih di sini sekitar ya 2 sentian lah, lebih kurang ya. Jadi secara ukuran jauh dia bisa masuk ke NMAX tuh. Bahkan coba kita balik ya biar kita lihat. Kita balik, kita lihat. Nah kayak begini, dia masih ada sisa bautnya jauh. Cuma di sini yang gua nggak gitu suka adalah bautnya, dia pakai baut biasa ya, harusnya pakai baut model begini nih yang ada knurlingnya. Kenapa harus pakai yang ada knurlingnya? Karena kalau kalian lagi ngebengkel, kalian lagi ngerjain sesuatu di motor, tangan kalian minyakan, ini bakal susah banget buat ditekan. Karena apa? Ini nggak ada kasar-kasarnya sama sekali di bagian kepalanya. Bisa diakalin sih, nanti mungkin kita gores-gores atau apa biar ada extra grip. Kalau sekilas dari bobot alat, sekilas ya, gue masih ngerasa lebih berat yang Benz. Tapi karena ini bukaannya luar biasa lebar, menurut gue sih ini oke. Cuma nih gue nggak suka adalah kalau Benz itu di sini dia modelnya pakai rivet, ya kan? Rivet gini kuat, jadi nggak akan lepas. Sementara si Tyrex ini ya karena mungkin murah, dia pakainya baut terus di walnut ya, baut di walnut. Jadi menurut gua agak-agak kurang. Jadi ini kita harus, sebelum kita pakai kita harus setel dulu. Dan nanti mungkin kita bakal tes untuk buka CVT NMAX gimana. Tapi sebelum kita bakal tes, gue mau lihat dulu masalah panjang. Jadi yang penting di tracker CVT itu bukan hanya masalah bukaan ya, tapi ada masalah panjangnya juga, panjang si trackernya ini. Nah, kalau sekilas panjangnya mereka berdua itu sama nih ya. Ini kita sejajarin, panjangnya itu sama. Dan kalau di Air Max ini masalah. Kenapa masalah? Karena untuk nahan tracker ini kalian harus naruh di lantai atau di lantai atau di puli belakang. Kadang-kadang nggak nyampe posisi ini. Jadi kalian bagusnya sih kalau mau modifikasi sedikit, kalian kasih besi, kalian las mungkin sekitar 10 sentian di sini nih, lebih kurang satu ruas jari lah ya, seginilah 10-15 cm kalian las. Jadi dia lebih panjang, bisa nyentuh lantai. Jadi nggak perlu kalian kasih kalau gue biasanya pas waktu pakai benz ini ngakalinya pakai kunci sok 16 sama extension bar. Jadi
buat nahan dia biar gak lari. Nah ini langsung aja kita bakal bongkar CVT, sekalian kita bakal tes satu alat lagi untuk buka puli bagian belakangnya. Nah oke, ini CVT udah kita bongkar ya, bisa dilihat udah berantakan di lantai. Terus langkah berikutnya adalah kita bakal coba untuk buka si kampas ganda itu pakai kunci ini nih. Ini kunci baru aja datang, gua nggak unboxing di depan kalian karena ini nggak ada yang spesial, nggak ada mereknya, cuma merek Cina ya kan, hurufnya huruf Cina, gua nggak ngerti bacanya apa. 3941 mm. Ini kalau dari material sih gua rasa berat ya, jadi bisa dibilang ini bahannya mungkin CRMO chromolybdenum kalau nggak salah, mirip-mirip material ini nih, material hitam kunci impact. Jadi emang ini desain untuk impact dan harganya murah, nggak mahal-mahal banget. Jadi gue cukup bisa nyaranin kalian pakai ini kalau kalian ada impactnya ya. Kalau kalian pakai kunci manual mungkin bakal agak susah kalau kalian pakai ini. Nah ini 39 nya masuk, ini 41 pasti. Nah, ini 39, ini lebih rapat. Nah ini langsung aja kita bakal tes, kita hajar impact. Harus pakai extension bar ternyata. Oke, ini udah kita pasang nih extension barnya. Ingat ya, tetap harus diganjel pakai kaki karena kita nggak pakai tracker yang khusus buat nahan kampas biar nggak loncat. Kita buka pelan-pelan. Nah, udah kebuka, kelepas ya. Jadi bisa dibilang ini sempurna. Nah, ini kebuka ya. Jadi kalau kalian butuh buat ngebuka yang belakang, kalian bisa pakai yang ini. Sementara nanti yang depan kita bakal coba yang merek Tyrex itu kayak gimana kalau kita pakai buat masang puli. Ini nggak akan kita bersihin karena baru kita bersihin. Jadi langsung aja kita bakal rakit lagi, karena ini gue coba buat ngetes doang. Kita pakai buat kita pasang gini, terus kita pasang harus pakai kaki ya, kalau nggak pakai kaki berat. Kita pasang pulinya. Bar impact sebenarnya kalian bisa torsi sih ini, cuma kayak kita nggak usah torsi, nggak apa-apa. Kita pakai yang nomor 3 yang paling kecil, asal dia lengket aja. Nah cukup ya, jadi udah kayak gini bisa dipasang lagi. Nah ini kan gue masang ke kalian dengan tanpa torsi ya. Jadi keunggulannya kita pakai kunci ini tuh sebenarnya bisa kita torsi, tapi kebetulan gue agak mager, gue belum ngambil torsinya. Dan menurut gue sih ini nggak ditorsi harusnya sih lebih dari cukup ya, karena impact ini tuh kalau dipakai mode yang paling rendah itu mungkin sekitar 50 sampai 60 Newton tuh tembus. Jadi udah lebih dari cukup, udah lebih dari cukup untuk nahan si per ini biar nggak lepas. Ini langsung aja kita bakal rakit semua, terus kita bakal tes si tracker yang bagian depannya bakal nempel apa enggak ke pulinya. Karena yang jadi masalah selama ini adalah pulinya, trackernya itu adalah kurang gede untuk pulinya. Ini langsung aja bakal kita tes, kita torsi yang bagian depan. Nah oke, ini udah kita rakit semua. Bisa dilihat untuk ngetorsi yang belakang itu kita mau nggak mau harus pakai semacam kunci sok tambahan ya, biar dia bisa napak di di lantai. Tapi kalau untuk yang depan kita bisa ganjel ke as roda kayak gini nih. Ini posisinya pas, dia ngebukanya masih sisa banyak tuh, bisa dilihat ini masih bukannya masih jauh banget. Jadi bisa dibilang buat X-Max, Aerox segala macam dia tembus. Dan ini langsung aja bakal kita torsi. Ini udah gue siapin kunci torsinya. Kita tes. Ini masih kendor ya. Ini gue pasang torsi di 54 Newton, aslinya 49, gue lebihin sedikit nggak masalah, lebih kurang setengah kilogram per meter
Nah, dia udah bunyi, artinya udah kita torsi dengan sempurna yang bagian depan. Yang bagian belakang ini agak sedikit sulit, tapi harusnya bisa dilakukan. Kalau buat yang bagian belakang ini agak kurang panjang ya. Kalau bisa dipanjangin mungkin sekitar 2 cm mungkin bakal lebih baik, biar dia bener-bener bisa ngegigit. Untuk kalian solusi paling gampangnya ya kalian kasih ini nih, kunci sok ini. Kayak misalnya ini kan gue contohin ya, ini kita kasih kunci sok, kita torsi ulang nggak apa-apa. Kita torsi ulang nih kan, jadi kunci soknya nahan tuh di situ. Kunci soknya gue pakai 19 ya. Nah, dia jadi lebih rigid. Ini udah kita torsi semua dan dia bekerja dengan sempurna. Ini kita bakal rakit semua lagi, terus kita bakal cek fungsi-fungsi dari CVT-nya apakah normal. Nah, oke, ini udah selesai kita pakai, dan ini gue modifikasi sedikit alatnya. Jadi bisa dilihat ini sekarang jadi lebih panjang. Di bagian bawah ini gue tambahin besi mungkin sekitar 7 cm, besi bekas pipa. Gue kebetulan ada, akhirnya udah gue las aja, gue sambung. Tapi gue lasnya asal titik aja, karena sewaktu-waktu kalau mau dilepas lagi harusnya jadinya nggak terlalu susah. Ini kan karena tadi kita ngalamin kalau si tracker itu kurang panjang, jadi di beberapa kesempatan kayak kita susah buat ngikat atau ngunci pada saat ditorsi. Terus yang keluhan gue berikutnya adalah di baut ini nih, bautnya karena dia pakainya yang model non knurling jadi agak-agak susah. Ini gue modif, jadi gue pakai baut M8 biasa. Ini emang dratnya M8 ya. Ukurannya nih kebetulan gue dapatnya 5 cm, yang asli itu panjangnya 35 mili. Terus gue las pakai mur kupu-kupu, istilah ini murnya namanya mur kupu-kupu. Jadi gue taruh mur kupu-kupu biar gampang muternya pakai tangan, terus gue las. Jadi kalau kita tangan minyakan atau apa untuk ngencengin tracker ini nggak susah. Terus yang terakhir adalah di bagian sini nih, ini bagian pentolnya di bagian atas itu gue jajarin tingginya, karena ketika gue dapet tingginya nggak rata, agak-agak gap, ada selisih lah, ada selisih. Terus gue las sedikit nih, satu titik biar dia nggak lari, karena ini modelnya model baut ya, bukan yang dari sana udah di adjust gitu. Intinya kalau udah begini sih harusnya udah aman. Kita buka tracker apa aja udah bisa buat motor PCX, NMAX sampai XMAX sekalipun yang pulinya gede, ini tracker udah aman gitu. Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa bisa langsung tanya ke DM Instagram ataupun di kolom komentar. Intinya dua kunci ini sangat memudahkan kita untuk ngerjain CVT dengan baik dan benar. Oke, kayaknya segitu aja. Sampai jumpa di video berikut.